لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Para alim ulama, para umara dan seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah yang Nabi mengingatkan kepada kita, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah ketimbang kita kerjakan pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Adakah amal soleh itu pada 10 awal Zulhijjah itu bisa sebanding dengan jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Enggak sebanding juga dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad fi sabilillah dengan nyawanya dan dengan hartanya, dan dia tidak kembali membawa itu semua. Habis hartanya, habis nyawanya meninggal dia fi sabilillah. Hanya itu saja yang sebanding dengan amal soleh pada 10 awal bulan Zulhijjah, saudara-saudaraku sekalian. Begitu juga Nabi mengingatkan kita sebagaimana riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Bahwa pada tanggal 10 Yaumun Nahr, yaitu hari kita berhari raya seperti hari ini, itu tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang adalah menyembelih, berkurban, menyembelih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyembelih ini sendiri disebut dengan kurban. Kurban itu apa? Kurban itu adalah mendekatkan diri kita. Yang dalam bahasa kita bahasakan kurban ini menjadi makna yang negatif. Korban. Siapapun tidak mau jadi korban. Tapi kalau kurban, sebenarnya korban itu daripada kurban. Kurban itu pendekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian menjadi makna korban itu menjadi negatif. Siapapun tidak mau jadi korban. Padahal kita semua harus jadi korban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, tak lain adalah upaya pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan kita kepada Allah di akhir tahun. Ini bulan Zulhijjah adalah akhir tahun kita. Akhir tahun untuk tahun 1443 Hijriah. Adakah kemampuan kita dengan sedikit harta yang diberikan oleh Allah mendekatkan diri kita kepada Allah? Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daripada kurban kita itu luhumuha wala dima'uha, tidak menerima daging ataupun darahnya. Bukan daging dan darahnya yang diterima oleh Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang diterima oleh Allah apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini pembuktian takwa kita kepada Allah, maka jangan kasih seekor binatang kurban yang biasa saja, harus bebas daripada cacat dan terbaik. Itulah dia. Kenapa? Karena pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan konteks hari ini, kami mengangkat tema kita adalah tentang implementasi khutbah wada di dalam kehidupan kita. Kami ingin mengangkat masalah khutbah wada Nabi SAW yang beliau sabdakan ketika di Mina dan ketika wukuf di Padang Arafah dalam haji yang seumur hidup Nabi hanya mengerjakannya sekali saja. Dan Nabi wukuf di Padang Arafah untuk menunaikan haji itu adalah sekali seumur hidup Nabi SAW. Dan setelah itu 3 bulan kemudian Nabi wafat. Berkumpul di Padang Arafah itu menurut sebahagian para ulama ada 100.000 sahabat. Sebahagian yang lain mengatakan 114.000 sahabat berkumpul di Padang Arafah. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu? Dan lebih azim lagi dan agung lagi, bahwa diturunkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat ketiga yang telah dibacakan oleh imam kita tadi. Untuk Allah firmankan setelah ketika Nabi di padang wukuf, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah rela, telah ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Itu setelah khutbah wukuf di Padang Arafah itu, yang kemudian Nabi meninggal setelah itu. Diturunkan ayat ini tanda bahwa agama telah sempurna. Kira-kira amanah Nabi itu apa pada saat itu? Ini yang akan kami angkat, tak lain adalah sesuai dengan konteks kenegaraan, konteks keindonesiaan, konteks lokal kita saat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kami angkat ini untuk kita renungi bersama dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kami wujudkan dalam 7 poin daripada apa amanah Rasulullah SAW di Padang Arafah, yang merupakan saat berkumpul umat manusia terbanyak dalam sejarah pada saat itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dalam poin yang pertama beliau menyampaikan kepada kita amanah dalam khutbah beliau. Ya ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ila an talqawna rabbakum kahurmati yaumikum hadha wa kahurmati syahrikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'aluna an a'malikum fala tarji'unna ba'di kuffaran aw dalala yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Apa kata Nabi? Yang pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi enggak katakan ya ayuhal mu'minun, enggak, wahai manusia. Ini deklarasi untuk manusia seluruh dunia, bukan cuma untuk orang muslim. Apa kata Nabi? Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram di atas kalian semuanya, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sebagaimana haramnya bulan ini dan haramnya hari ini, yaitu hari wukuf dan bulan haram juga. Dan sesungguhnya janganlah kalian balik kembali menjadi orang kafir yang saling menebas leher saudaranya sendiri, kata Nabi. Jangan balik lagi jadi orang kafir menebas leher saudaramu sendiri, kata Nabi. Ya. Dan kalian akan menjumpai Tuhan kalian nanti, dan Allah akan menanyakan pada kalian apa yang pernah kalian lakukan dalam hidup. Ini poin yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi sabdakan bahwa sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan dalam riwayat yang lain Imam Muslim mengatakan wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian itu haram sesama kalian, kata Nabi. Kita punya darah, kalau darah kita tidak normal, maka kita tidak bertahan hidup. Begitu juga darah dengan harta. Harta kita perlu untuk bertahan hidup di masa depan. Kalau seandainya harta kita itu tidak normal dalam hidup, persis seperti darah kita yang tidak normal. Darah tidak normal bagi tubuh ini, begitu juga harta kita
kalau seandainya harta kita dapatkan dengan cara tidak normal, sengsara hidup persis seperti kita dalam kondisi darah kita tidak normal, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga kehormatan sesama kita. Kehormatan sesama kita itu hati-hati kita mudah menghujat. Hati-hati kalau seandainya kita mudah untuk menyepelekan, menghina, menghasut dan dengki kepada saudara kita, suuzon terhadap saudara kita. Nabi mendeklarasikan bahwa kalaulah selama dulu sebelum datang Islam, orang Arab saling membunuh, saling membalas dendam, maka darah telah selesai masalah darah. Semua saling menghargai kehidupan. Selanjutnya harta. Jaga harta kalian seperti kalian menjaga darah saudara kalian. Haram tumpah darah saudara kita, maka harta mereka juga haram berpindah, kecuali kata Nabi antaibu nafsih, kecuali diberikan dengan kesukarelaan dan keikhlasan hati. Hanya itu saja. Persis seperti orang donor darah. Boleh nggak saya ambil darah saudara saya? Boleh. Kapan? Ketika dia mendonor. Begitu juga dengan harta mereka. Boleh nggak saya ambil? Kalau dia donor, boleh. Kalau dia tidak donor, hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah. Bayangkan ini. Kita di Aceh, permasalahan darah sudah selesai. Mudah-mudahan sudah selesai. Masa yang sangat lama sekali sejarah darah di Aceh ini. Maka saat ini sejarah harta. Adakah harta kita persis seperti nasib darah sebelum ini? Tidak jelas sesama kita? Nabi ingatkan kita ini. Jangan balik jadi orang kafir yang saling memakan harta sesama kita secara zalim. Jangan. Sebagaimana jangan kalian balik menjadi orang kafir menebas saudaramu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, siapapun kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian poin yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana 'indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanah." Siapa yang memiliki amanah, siapa yang diberikan amanah, maka sampaikanlah amanah itu sebagaimana yang disuruh dan yang dipinta dan diharapkan. Bapak Ibu sekalian, permasalahan amanah selanjutnya. Amanah itu apa sih? Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan orang kepada kita, baik kita cari sendiri atau tidak kita cari, tapi dibebankan, dipertanggungjawabkan kepada kita, dan kita siap menerima itu amanah. Dan sabda Nabi, la imana liman la amanatalah, tidak beriman orang yang tidak punya amanah. Hubungan antara akhlak amanah dengan iman di dalam Islam, sehingga para ulama mengatakan bahwa yang mampu untuk bersikap amanah itu hanya orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin gak sanggup punya sifat amanah. Amanah ini akhlak Nabi yang pertama sekali kita tahu. Beliau Al-Amin. Al-Amin itu orang yang punya sifat amanah. Implementasinya dalam hidup seperti apa? Contohnya begini. Seorang ingin memberikan atau mengamanahkan karena pulang kampung hari raya, dia amanahkan emas 10 mayam atau 20 mayam, nggak mungkin saya bawa pulang karena kondisi di jalan. Diamanahkan kepada tetangga, kemudian dia buat surat, dipanggil orang kampung untuk melihat bahwa ada transaksi amanah yang dititipkan 10 mayam emas. Ada CCTV yang merekam. Ketika balik saudara kita dari kampung, dia ambil itu. Saya minta emas saya 20 mayam yang dulu saya titipkan sebelum hari raya. Diberikan oleh tetangga itu. Apakah ini amanah? Bukan. Tapi yang amanah yang mana juga? Yang amanah adalah ketika seorang tetangga menitipkan emas 20 mayam emas. Enggak ada saksi di sana sama sekali. Enggak ada CCTV yang merekam sama sekali. Yang ada antara mereka berdua dan Allah di sana. Ketika balik dari kampung, ditanya, mana emas yang saya titipkan kepada saudara? Dibalikkan sebagaimana adanya. Padahal tidak ada CCTV, padahal tidak ada di sana saksi yang kalau seandainya dia mengatakan bapak tidak pernah menitipkan kepada saya, sah, nggak ada bukti di sana. Ini amanah ini. Kalau yang tadi siapapun akan bisa. Anda mengelak, ada saksi cukup, Anda akan dipenjarakan. Nggak bisa lari. Itu bukan amanah. Yang amanah yang ini nih, yang tidak ada saksi, tidak ada apa-apa, hanya Allah di sana.
Maka Nabi katakan, wahai umat Islam, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang enggak punya sifat dan sikap akhlak amanah. Dan itu akhlak pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-amin. Maka sejauh mana saya mengikuti akhlak Nabi saya, itu adalah pada amanahnya saya. Dan lebih daripada itu, kalau boleh khatib katakan, bahwa sejauh mana harga diri saya, itu ada pada sejauh mana saya amanah dalam hidup. Itu akhlak Nabi kita. Itu akhlak orang beriman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian padahal kalian tahu. Lihat tuh kata Allah, jangan khianat terhadap amanah kalian padahal kalian tahu. Karena semua amanah mesti kita tahu. Kita tahu itu. Kita diamanahkan sudah, orang semua tahu pun. Lebih bahaya lagi, orang semua tahu tapi kita berkhianat, na'udzubillahi min dzalik. Maka lawan dari akhlak amanah apa? Khianah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan dusta tapi khianah. Khianah lebih berat, dahsyat daripada dusta itu sendiri. Selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah, wa riba jahiliyah mawdu', fa innahu mawdu'un kulluh. Apa sabda Nabi kita? Beliau amanahkan kepada kita bahwa sesungguhnya semua perkara jahiliyah itu semua di bawah kakiku terinjak dan terbenam, kata Nabi. Perkara jahiliyah yang berlaku masa jahiliyah itu semua terbenam di bawah kakiku. Sesungguhnya darah jahiliyah tertanam, terbenam di bawah kakiku, kata Nabi. Begitu juga riba jahiliyah terbenam di bawah kakiku. Sesungguhnya semua itu sudah tidak berlaku lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa capeknya Nabi 23 tahun berdakwah mengubah akhlak jahiliyah yang ada pada saat itu. Dan kata Nabi, semua praktek jahiliyah yang salah itu semua sudah tertanamkan di bawah kakiku. Jangan ada lagi yang mengorek-ngorek untuk mengeluarkan akhlak jahiliyah itu, jangan. Apa di antara akhlak jahiliyah itu? Dendam, dengki, saling membunuh. Kemudian setelah itu apa? Bahwa mereka asobiyah sesama mereka. Bahwa nasab, ras, keluarga, kaum itu menjadi suatu hal yang dibanggakan oleh orang jahiliyah yang mempengaruhi dalam praktek kehidupan kita. Jangan lagi ada praktek seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa bahwa saya orang PD lebih baik daripada orang yang lain. Pada saat saya orang PD berkuasa, saatnya orang PD semua naik berkuasa, walaupun dia tidak becus dan tidak bisa diamanahkan. Saya orang Aceh besar. Ketika saya orang Aceh besar berkuasa, saatnya semua orang Aceh besar naik. Kenapa? Walaupun dia tidak punya kemampuan kompetensi. Saya saat orang Aceh Selatan, orang Aceh Tengah, saat orang Aceh Utara berkuasa, masing-masing kita punya ras, punya kekuasaan sendiri. Kita ambil orang-orang itu walaupun tidak becus. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu praktek jahiliyah dulu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi langsung seperti apa? Ketika Nabi Fathu Mekah, Nabi buka Mekah, beliau kuasai Mekah. Kunci daripada Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah turun-temurun dari zaman dulu sampai masa Nabi. Itu bukan keluarga Nabi, Bani Syaibah itu. Tapi itu yang pegang kunci Ka'bah, bayangkan. Ketika Nabi menguasai Ka'bah, lalu kemudian kunci itu diminta sama Abbas, paman Nabi. Ya Rasulullah, berikan kunci itu biar kami yang memegangnya, keluargamu, turun-temurun sampai hari kiamat. Apa? Turun ayat menegur Nabi. Dan Nabi tidak melakukan itu. Dan turun ayat atas dasar itu. Apa ayatnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk sampaikan amanah kepada yang mempunyainya. Nabi tidak berikan kepada keluarga beliau, kepada Bani Syaibah diberikan. Peganglah kunci ini sampai hari kiamat, gak ada yang mengambil dari kalian kecuali orang zalim, kata Nabi. Hari ini kunci Ka'bah itu, kemarin dibuka Ka'bah, itu keturunan Bani Syaibah sampai hari kiamat, bukan keluarga Nabi. Padahal itu paling terhormat memegang kunci Ka'bah. Tidak ada keluarga Nabi yang berani pegang itu.
Maka dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man walla min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslah lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulah." Barang siapa yang mengambil wilayah kekuasaan terhadap umat Islam, dia memegang sedikit kekuasaan umat Islam, orang muslimin kata Nabi. Kemudian dia memberikan kekuasaan itu kepada seorang laki-laki yang padahal ada orang lain yang lebih baik daripada laki-laki ini. Tapi dia berikan kepada seorang laki-laki yang padahal ada orang lain yang lebih kompeten daripada dia. Apa kata Nabi? Faqad khana Allah wa rasulah. Maka pemimpin ini dia telah mengkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Ini sabda Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Hakim beliau katakan bahwa sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati umat Islam. Lebih daripada itu, saya memberikan sedikit kekuasaan yang ada pada saya pada orang yang tidak berkompeten, gak ahli di bidangnya. Saya tahu ada yang lebih ahli daripada dia, tapi kenapa saya kasih ini? Itu partai saya, itu karena orang kaum saya, itu satu ini dengan saya. Pada ada yang lebih ahli daripada dia di situ, kata Nabi, berkhianat. Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Nabi katakan itu semua telah terbenam di kakiku. Jangan praktekkan dalam kehidupan kalian. Sehingga jelasnya Umar bin Khattab mengatakan bahwa man walla min amril muslimina syai'an fawalla rajulan limawaddatin aw qarabatin. Siapa yang memegang kekuasaan terhadap umat Islam, orang muslimin, maka dia berikan kekuasaan itu kepada orang yang limawaddah, karena sayang sama orang itu, aw liqarabatin, karena kerabat dia. Apa kata Umar bin Khattab? Faqad khana Allah wa rasulahu wal muslimin. Sungguh dia telah berkhianat terhadap Allah, Rasul dan muslimin. Sifat amanah. Jangan ada lagi di Aceh praktek seperti itu demi umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terbenam hari ini. Jangan hidupkan lagi itu. Ada satu institusi, satu orang merasa bahwa dia berkuasa, maka kaum naik. Nabi enggak ngajarkan itu. Yang Nabi ajarkan siapa yang ahli di bidangnya ambil, walaupun dia orang luar, silahkan. Demi apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangi umat Nabi. Jangan lagi ada praktek seperti itu, apalagi di tempat di Aceh yang sangat mulia dalam sejarah. Enggak mungkin Aceh mulia dalam sejarah kalau seandainya praktek seperti itu terjadi. Enggak mungkin. Ulama besar dari luar siap untuk meninggal dikuburkan di tempat kita. Untuk apa? Karena bangga dengan umat Islamnya, bangga dengan pemimpin Islamnya. Ramai-ramai ulama hari ini, kawan-kawan yang membongkar kuburan mereka, kok siap mati di sini? Hari ini ada enggak ulama besar mau siap meninggal di tanah ini karena bangga kepada pemimpinnya, bangga kepada rakyatnya? Kita yang mengembalikan murah umat Islam ini dengan amalkan Islam dengan baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini amanah di atas mimbar umat orang Aceh ini, di atas mimbar rakyat Aceh kami sampaikan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tidak ada mana yang lain yang kami harapkan. Demi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan para wanita. Sesungguhnya wanita itu kalian ambil dengan kalimah Allah dan halal kemaluan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kekerasan terhadap perempuan, hati-hatilah. Nabi mewasiatkan khusus kepada kita terhadap perempuan. Ada masalah kekerasan rumah tangga hari ini. Yang kekerasan rumah tangga perempuan, istri hari ini tidak tahu harus melapor kemana. Masjid-masjid harus difungsikan tempat di mana apabila dalam sebuah kampung kekerasan itu terjadi, melapor kepada imam, melapor kepada khatib, masjid menaungi itu semua. Larilah kepada masjid. Masjid kita perlu berfungsi untuk sosial masyarakat. Solusi, berikan masjid itu pangkal daripada perbaikan umat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu rumusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah terhadap wanita kita dalam memperlakukan mereka. Selanjutnya apa sabda Nabi? Wa qad taraktu fikum man in tamassamtum ma in tasamtu bihi falan tadillu ba'di amara falan tadillu ba'di abada. Amran bayyinan kitabullah wa sunnati nabiyyih.
Sesungguhnya Nabi telah meninggalkan kepada kita dua sumber yang paling penting, Al-Quran dan Sunnah. Ini apabila kita berpegang teguh, kita tidak akan pernah cerai berai. Islam Aceh, orang Islam di Aceh semua berpegang pada Quran dan Sunnah. Maka tidak ada istilah cerai berai dalam kehidupan kita. Maka ya ayuhan nas isma'u qawli faqilu ta'lamunna anna kulla muslimin akhun lil muslim wal muslimina ikhwatun fala yahillu limri'in min akhi illa ma atahu min tayyibi nafsi minhu fala tadlimunna anfusakum Allahumma hal balagh. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, maka tidak halal bagi saudaranya yang lain kecuali yang diberikan secara baik daripada hatinya. Kita, ukhuwah saudara kita itu terjaga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi wasiatkan khusus, jaga persaudaraan kita, jaga ukhuwah kita. Bagaimana tidak? Kita punya Quran dan Sunnah yang satu, menyatu semua. Kita sholat dengan takbir yang sama, di tempat yang sama. Jaga ukhuwah sesama kita. Apa saja praktek yang bisa menjadikan ukhuwah umat Islam itu cerai-berai, maka itu adalah merupakan tidak sesuai dengan Islam. Walaupun kajian sunnah sekalipun dikatakan, tapi mencerai-beraikan muslim, membuat permusuhan, itu bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah Islamiyah bukan seenak hati saya, tapi dia ajaran Islam. Yang saya kadang tidak mampu membencinya karena merasa dia punya iman. Dia ukhuwah seiman itu lebih kuat daripada ukhuwah senasab ataupun ahli kaum, apalagi ahli kaum. Ukhuwah jaga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan terakhir adalah sabda Nabi, ya ayuhan nas isma'u wa ati'u wa in ammara alaikum abdun habashi mujda'un aqama fikum kitab Allah. Wahai manusia, dengarkan dan taatlah, walaupun yang memerintah kalian itu adalah abdun habashi, seorang hamba dari Habsyah. Bayangkan itu, Nabi di wukuf di padang Arafah, orang Arab 100.000. Kata Nabi, kalau yang memerintahkan kalian seorang budak dari Habsyah yang jauh sana, taatlah kepada mereka selama dia menegakkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Ini adalah sebuah prinsip kewajiban taat kepada pemimpin selama pemimpin itu menegakkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Sehingga Syekh Ramadan Al-Buti beliau sebutkan di sini menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum di dalam Islam. Kekebalan hukum walau pemimpin sekalipun. Kebal hukum pada saat dia menegakkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, baru kebal hukum. Kalau tidak ada taat dan patuh kecuali atas dasar menegakkan kitab Allah dan Rasulnya. Maka dalam konteks keindonesiaan kita dengan Pancasila yang mengakomodir adanya Al-Quran dan sunnah menjadi pegangan hidup kita, maka pemimpin kita harapkan kemudian adalah yang betul-betul menegakkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sesuai dengan apa yang dianut oleh yang dipimpinnya dengan baik. Maka wajib kita taat. Di akhir amanah kami, kita punya Bapak PJ yang baru, gubernur yang baru, bukan dari Aceh. Mungkin Bapak boleh berdalih bahwa saya bukan orang Aceh, maka banyak hal yang nggak bisa saya bantu, nggak bisa saya buat. Kami mungkin tidak mengharap demikian, tapi Bapak yang kami harapkan, suara rakyat Aceh adalah apa? Karena Bapak bukan orang Aceh, Bapak mampu melakukan yang tidak mampu dilakukan oleh orang Aceh selama ini. Itu yang kami harapkan. Insya Allah Bapak akan kami kenang untuk menegakkan Aceh yang lebih baik, insya Allah Ta'ala. Dan juga mengambil unsur semua elemen daripada masyarakat kita yang ahli di bidangnya, untuk ayo sama-sama kita bangun Aceh ini. Masalah apa saja jahiliyah yang ada zaman dulu kita benamkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berdoa mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anal birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayyanu la yamut ni'mal masyita kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi katsira, wallahu akbar kabira. Allahu akbar khalaqal khalqa wa ahsahum adada wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allahu akbar adada ma dzakarahu adh-dhakirun. والله أكبر عدد ما هلل المهللون وكبر المكبرون. الله أكبر عدد ما أهل الحجاج والمعتمرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخوان المسلمين في سوريا وانصر إخوان المسلمين في ليبيا وانصر إخواننا المسلمين في هند وانصر إخواننا المسلمين في الصين وانصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجعلنا برحمتك إخوانا. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجعلنا برحمتك إخوانا. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجعلنا برحمتك إخوانا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا لما تحبه وترضى لما فيه صالح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.